Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, Hasan bin Abdul Al-Hasan Yasar Al-Basri atau akrab disapa dengan Hasan Al-Basri merupakan seorang guru sufi yang berasal dari Basra, sebuah kota terbesar kedua di negeri Irak. Disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya wa Tabaqat Al-Asfiya karya Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Hasan Al-Basri merupakan sosok yang khusyuk dalam beribadah, zuhud, wara, sedikit dalam tidurnya, tidak terpengaruh terhadap gemerlap dunia, dan tidak suka meminta-minta. Hasan Al-Basri sewaktu mudanya adalah seorang yang sangat tampan. Beliau sering berjalan-jalan di sekitar kota Basrah sambil memakai pakaian yang bagus-bagus. Pada suatu hari, ketika Hasan Al-Basri mulai menginjak masa remajanya, saat ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar untuk mencari sesuatu, pandangan matanya dikejutkan ketika melihat seorang gadis cantik yang sedang berbelanja di salah satu toko. Perlahan tapi pasti, karena merasa kagum dengan gadis cantik itu, Hasan Al-Basri mulai mendekati sang gadis tersebut. Namun demikian, bukannya senang, sang gadis justru merasa gelisah saat diperhatikan oleh Hasan Al-Basri, yang notabene tidak ia kenal. Dengan sesegera mungkin, sang gadis tersebut mulai membereskan barang belanjaannya, lalu bergegas meninggalkan pasar. Melihat sang gadis pergi, Hasan Al-Basri tidak lantas mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lainnya. Ia justru mulai mengikutinya dari belakang. Di saat yang bersamaan, sang gadis yang merasa sedang diikuti semakin cepat dalam berjalan. Di tengah perjalanannya, secara tiba-tiba sang gadis berhenti dan menoleh ke arah belakang, menghadap Hasan Al-Basri seraya berkata, "Maaf, mengapa Tuan membuntuti saya? Apakah engkau tidak malu?" Hasan Al-Basri kaget. Keringat dingin mulai keluar membasahi dahi Hasan Al-Basri. Dengan terbata-bata, Hasan Al-Basri perlahan mengusap dahinya dan berkata, "Malu pada siapa?" tanya Hasan Al-Basri. "Malu kepada Zat yang Maha Mengetahui, mata yang khianat, dan apa-apa yang terlintas di dalam hati," balas gadis itu, yang kemudian bergegas pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Tidak berhenti sampai di situ, Hasan Al-Basri kembali mengikuti langkah sang gadis tersebut. Sang gadis yang mengetahui hal itu kembali menambah kecepatannya dalam berjalan. Merasa kesal dan jengkel, sang gadis tersebut kembali menghentikan langkahnya. Dan benar saja, Hasan Al-Basri tepat berada di belakang gadis tersebut. Perlahan sang gadis tersebut mendekati Hasan Al-Basri dan berkata, "Maaf Tuan, apa yang sebenarnya Tuan mau dari saya? Katakanlah kepada saya, mungkin ada yang bisa saya bantu," desak sang gadis. Dan untuk yang kedua kalinya, Hasan Al-Basri kaget dan hanya terdiam saja. Dengan muka agak kemerahan menahan rasa malu, Hasan Al-Basri mulai memberanikan dirinya untuk berkata, "Wahai Nona, maaf, saya menyukai Anda sejak awal saya melihat Anda di pasar tadi." Sang gadis pun tersentak mendengar pernyataan Hasan Al-Basri, kemudian berkata, "Maaf Tuan, kalau boleh tahu Tuan ini siapa?" Hasan Al-Basri menjawab, "Saya Hasan Al-Basri." "Tuan Hasan Al-Basri, kalau boleh tahu, apakah yang membuat Anda menyukai saya? Sedangkan saya pun tidak mengenali Anda sebelumnya," tanya sang gadis kepada Hasan Al-Basri. "Saya menyukai Anda sejak awal saya melihat Anda, Nona. Terlebih dengan kedua bola mata Anda yang indah itu," jawab Hasan Al-Basri sembari merayu. "Baiklah Tuan, saya akan mewujudkan keinginan Anda. Datanglah besok pagi-pagi sekali ke rumah saya. Rumah saya ada di ujung desa ini," kata sang gadis dan bergegas pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Dengan wajah yang berseri-seri, hati yang dirundung dengan kebahagiaan, Hasan Al-Basri bergegas kembali ke rumah. Di sepanjang malam, Hasan Al-Basri selalu membayangkan pesona cantik sang gadis yang ditemui tadi.
Keesokan harinya, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Hasan Al-Basri akhirnya datang. Ia lantas bersiap-siap mengenakan pakaian yang serapi mungkin, dengan penuh keyakinan bahwa sang gadis itu akan membalas cintanya. Ia bergegas menuju ke rumah sang gadis tersebut. Sesampainya di rumah sang gadis, Hasan Al-Basri disambut dengan ramah oleh pelayan sang gadis. Dipersilahkannya Hasan Al-Basri untuk duduk, sembari sang pelayan menyajikan hidangan di meja. "Silakan dinikmati tuan, hidangan yang ada di atas meja itu. Sebentar lagi sang putri akan memenuhi janjinya kemarin," kata sang pelayan. Pelayan tersebut lantas meninggalkan Hasan Al-Basri dan menuju ke kamar sang gadis tersebut. Tidak lama setelah itu, sang pelayan kembali mendatangi Hasan Al-Basri dengan membawa piring yang ditutupi dengan kain. "Silakan tuan, buka sendiri hidangan ini," kata sang pelayan. Dengan penuh kegembiraan, Hasan Al-Basri kemudian membuka piring yang tertutupi kain putih tersebut. "Pasti ini surat balasan cintaku dari gadis cantik tersebut," gumam Hasan Al-Basri dalam hatinya. Setelah membuka kain tersebut, betapa terkejutnya Hasan Al-Basri ketika melihat piring yang berisi 2 bola mata lengkap dengan darah segar yang membasahi di setiap sisinya. Merasa tidak percaya, Hasan Al-Basri kemudian bergegas mendatangi kamar sang gadis cantik tersebut, dan terlihat sang gadis telah meninggal dunia. Hasan Al-Basri tidak menyangka bukannya balasan cinta dari sang gadis yang ia dapatkan, justru ia harus kehilangan sang gadis untuk selama-lamanya. Dengan derai air mata, Hasan Al-Basri berlari pulang ke rumahnya, disertai rasa penyesalan yang mendalam. Dan Hasan Al-Basri menangis selama 3 hari. Pada malam ketiga, beliau bermimpi melihat wanita cantik itu sedang berada di dalam surga. Hasan Al-Basri berkata kepada wanita itu dalam mimpinya, "Maafkan atas semua kesalahanku." Wanita itu menjawab, "Sesungguhnya semua sudah kumaafkan, karena aku memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab engkau." Kemudian Hasan Al-Basri berkata lagi, "Berikanlah kepadaku sesuatu nasihat yang baik. Kalau engkau sendirian, berzikirlah atau ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beristighfarlah pada setiap pagi dan petang. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bertobat kepadanya," kata wanita itu. Hasan Al-Basri menerima dan melaksanakan nasihat tersebut, sehingga beliau menjadi seorang yang masyhur di kalangan masyarakat dengan kezuhudan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau pun memperoleh derajat yang tinggi dan mulia, serta menjadi seorang wali dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tersebut. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.